Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada malam ini kita masih bertatap muka di dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan pertemuan kita seperti ini Allah turunkan kepada kita sakinah, ketentraman, ya, diliputi dengan rahmat, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuji kita, ya, di depan hamba-hambanya. Dan ini merupakan hikmah, ya, buah yang kita dapatkan dari majelis ilmu. Kita berkumpul saja walaupun mungkin tertidur di dalam ilmu, dapat insyaallah pahala. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sebuah kaum mereka berkumpul, ya, di rumah Allah Subhanahu wa taala, yasluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, ya, membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu, mereka belajar Al-Qur'an, isi kandungannya, ya, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali pasti akan turun kepada mereka ketentraman, ketenangan, diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat, ya, membentangkan sayapnya untuk, ya, menjaga kita. Dan juga kemudian wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah memuji kita, memuji para pelajar, para penuntut ilmu, ya, kepada hamba-hambanya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya, yang pertama ketenangan. Tenang. Ketika kita rasanya gundah gulana, ya, galau, hatinya rasanya terambang-ambing, ya, mungkin karena banyak utang, ke masjid, ya, belajar. Insya Allah hati akan menjadi tenang. Jika ada masalah, ada problem, merasa nggak ada solusi, nggak ada jawaban, masjid, belajar agama, ya, kita dapat ketenangan yang mudah-mudahan mendapat solusi ketika kita dihadapkan dengan problematika kehidupan kita. Selanjutnya kita bersolawat kepada Rasul kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap orang, setiap manusia harus beriman kepada beliau, harus mencintai beliau, ya, mentaati beliau. Dan mudah-mudahan, ya, Allah memilih kita termasuk, ya, hamba-hamba Allah yang mengikuti beliau dengan setia sampai hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan syafaat, ya, kepada kita, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, saya menyapa, di mana kabarnya? Baik semua?
yang sakit? Ada ya. Apalagi yang sudah berumur 40 ke atas sudah mulai ya sedikit pusing ya, lutut sudah mulai lelah ya, pinggang sudah terasa dan lain sebagainya. Tapi insya Allah dengan keimanan yang kita miliki yang Allah berikan kepada kita, semua rasa nggak enak ya Allah ganti dengan pahala. Rasa tidak enak Allah ganti dengan ampunannya insya Allah. Ya, barang siapa yang sakit di sini semoga cepat sembuh, ya cepat sehat. Yang banyak dia utang cepat lunas utangnya. Allahumma amin. Baik, insya Allah ya kita akan meneruskan dari pembahasan kita sebelumnya. Ya, kita bersama kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, ini kitab Arba'in, kitab yang dikarang oleh imam besar ya, Al-Imam Nawawi. Nama beliau ialah Yahya bin Syaraf, dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, namun kita fokus kepada syarah beliau ya, karena kitab ini luar biasa, sudah banyak disyarah oleh para ulama di datang kemudian. Ini kitab yang luar biasa manfaatnya kepada kaum muslimin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk hadis yang kedua. Tentu ini hadis ini berbicara masalah Islam, masalah iman, ya, masalah ihsan. Ini luar biasa. Ini hadis sampai ulama mengatakan, seperti Imam Al-Qurtubi mengatakan ini termasuk hadis yang kedua ini hadis ya Ummus Sunnah namanya. Namakan Ummus Sunnah, ya induknya sunnah. Kalau di Al-Quran ada surah Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran, induknya Al-Quran, karena maknanya ya hampir mencakup semua isi Al-Quran kan. Hadis ini agak panjang ya, kita baca nggak apa-apa. Mudah-mudahan langsung ada yang hafal insyaallah. Sudah hafal nanti dapat surprise dari takmir masjid. Hadisnya wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Qala al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ul 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa ansara al-hufata al-urata al-'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan thumma intalaqa falabistu maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allah wa rasuluhu
a'lam. Qala hadza Jibril fa innahu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Ya, ini hadis riwayat Al-Imam Muslim. Di hadis ini Al-Imam Nawawi meletakkan kitab beliau ini pada nomor yang kedua. Kalau di Muslim nanti nomornya nomor yang ke-8. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis dari Umar. Hadis dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Siapa Umar? Khalifah, ya, sahabat khalifah yang kedua, ya, beliau sahabat yang paling mulia urutan kedua. Kan yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya, di mana kami, ya, kata Umar, kami sedang duduk, ya, bersama Nabi Muhammad, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumi, ya, pada suatu hari. Idza tala'a 'alaina rajulun, ya, tiba-tiba datang seorang lelaki. Ya, tiba-tiba datang seorang lelaki. Syadidul bayadil thiyab, di mana lelaki ini, ya, menggunakan pakaian warna putih dengan sangat putih, bersih. Ya. Syadidu sawadil sya'ri, rambutnya sangat hitam. Berarti selahiriah masih muda. Datang seorang pemuda, bajunya bersih putih, rambutnya sangat hitam, ya, tidak ada uban, belum ada rambut putih. La yura alaihi asarus safar, tidak terlihat padanya bekas perjalanan, ya, tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh, tidak ada. Nah, wala ya'rifu min ahadin, dan kata Umar, tidak ada seorang pun dari kami mengenal siapa pemuda tadi. Tidak ada. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terus pemuda tadi mendekat. Ya, mendekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia duduk langsung lututnya, ya, nempel dengan lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dua telapak tangannya, ya, diletakkan, ya, di atas pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian pemuda ini bertanya, ya, ya, kepada Nabi, ya Muhammad. Dia panggil langsung namanya, ya Muhammad. Ya Muhammad. Akhbirni anil Islam. Ya, beliau mengajukan pertanyaan yang pertama, kabarkan kepadaku, ya, tentang Islam. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pemuda ini bertanya, fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku apa itu iman. Yang kedua bertanya tentang iman. Yang ketiga bertanya tentang anil ihsan. Apa itu ihsan? Kemudian lanjut pertanyaan yang keempat, ya, tentang kapan terjadi hari kiamat. Dan yang terakhir, pertanyaan pemuda tadi ialah an amaratiha, ya, apa tanda-tanda hari kiamat. Jadi ada 5 pertanyaan di dalam hadis ini, ya, yang ditanyakan oleh pemuda tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi menjawab, qala al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, Islam itu ialah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan
yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan kau bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tuqimas shalah. Ya, engkau mendirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah. Ya, engkau menunaikan membayar zakat. Wa tasuma Ramadan. Ya, engkau berpuasa pada bulan suci Ramadan. Ya, Ramadan sebentar lagi insyaallah. Ya, mungkin di awal bulan April ya. Jadi sekarang kita bersiap-siap menyambut bulan suci Ramadan. Sebentar lagi mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan dan mampu melaksanakan berbagai macam kebaikan-kebaikan di dalamnya. Yang kelima, wa ta'ujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang kelima ialah engkau menunaikan ibadah haji jika mampu. Yang kemudian ini masuk dalam rukun Islam. Ya. Rukun Islam ada 5. Pertama syahadat, kedua salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Kemudian ya, pemuda tadi setelah mendengar jawaban Nabi, ya, beliau mengatakan, "Shadaqta, engkau benar wahai Muhammad." Ya, fa'ajibna lahu. Akhirnya para sahabat yang mendengar menyaksikan dialog tadi, ya, soal tadi terheran. Kenapa? Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya, terus dia pula yang membenarkan. Seolah-olah pemuda tadi sudah tahu, ya, apa jawaban yang harus dijawab. Rasulullah terheran. Ini gimana orang tadi bertanya, kok dia sendiri yang membenarkan? Kemudian pemuda tadi bertanya lagi, fa akhbirni 'anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Ya, maka Nabi menjawab, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu ialah engkau percaya, ya, percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada rasul-rasulnya, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada takdir yang baik atau buruk. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, masalah iman ya disebutkan ini kemudian masuk dalam rukun iman. Ya, ada 6. Dia ini menjadi prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ketika menyimpang dari 6 perkara ini, ada salah satu yang tak beriman kepada 6 tadi, maka keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan. Ya, qala shadaqta. Kemudian pemuda tadi yang bertanya juga berkata, "Shadaqta, engkau benar." Ya, engkau benar. Artinya pemuda tadi membenarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian mengajukan pertanyaan lagi, kabarkan kepadaku 'anil ihsan. Apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya, ihsan ialah engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jika kamu ya tidak bisa melihat Allah, dan pasti kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yaraka. Ya, maka Allah ya melihatmu. Jadi ihsan ini merupakan tingkatan makom para nabi, ya, makom para siddiqin, tingkatan paling tinggi, ya, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Sampai di sini kita masuk penjelasan. Ya, ini ada pertanyaan di awal, 3 pertanyaan: Islam, iman, ihsan. Ini luar biasa.
Kemudian para ulama bagi Islam menjadi ada tiga tingkatan: Islam, iman, ihsan. Ya, maka Islam dengan iman, ya, ini dua hal yang berbeda, terkadang sama. Kalau Islam ini masalah lahiriah, ya, masalah lahiriah yang dapat dilihat oleh mata kita. Kalau iman urusan hati, amalan hati. Maka ketika seseorang sudah melaksanakan rukun Islam, maka dia dinamakan orang Islam. Tapi ketika hatinya belum meyakini apa yang dilakukan, maka dia belum menjadi orang yang beriman. Maka pemuda tadi bertanya dari hal yang paling umum. Ya, karena iman ini lebih khusus daripada Islam. Maka dalam surat Al-Hujurat ayat 14, ya, Allah membedakan, ya, antara Islam dengan iman. Allah mengatakan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami sudah beriman. Kami sudah beriman. Qul lam tu'minu. Wahai Nabi, katakan kepada mereka, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tapi katakan kami sudah Islam. Membedakan antara iman dengan Islam. Karena ini iman masalah hati, Islam masalah lahiriah. Ya, ketika seseorang syahadat, salat, puasa, zakat, haji, ya, mereka muslim. Maka orang Islam belum tentu dia orang beriman. Orang beriman sudah pasti orang Islam. Maka, ya, kita lihat orang-orang munafik, ya, ada namanya munafik. Orang munafik, lisan mereka syahadat, lisan mereka la ilaha illallah, perbuatan mereka salat, mereka juga puasa, mereka juga bayar zakat. Ya, orang-orang munafik pertama kali muncul kapan? Di mana? Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Ketika masih di Mekah belum ada orang munafik. Karena ketika ada orang masuk Islam ketika di Mekah, itu nyawa ditaruhan. Maka tidak mungkin orang-orang yang berpura-pura masuk Islam, tidak mungkin. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Islam power, kuat. Ya, kota Madinah dikuasai oleh orang-orang Islam. Bagi ada banyak orang-orang kafir, ya, orang musyrik, ya, mereka dalam kondisi ini akan berpura-pura masuk Islam. Maka pertama kali muncul orang munafik itu ketika Nabi hijrah ke Madinah. Pas di Madinah baru ada orang-orang munafik. Mereka syahadat, mereka sholat, mereka juga bayar zakat. Ternyata hatinya tidak beriman, tidak meyakini apa yang mereka ucapkan, tidak meyakini apa yang mereka lakukan. Makanya termasuk namanya orang munafik. Ya, munafik tingkatan tinggi, ya, kaitan masalah akidah, keyakinan. Hatinya berkata iman, tapi ucapannya beriman, tapi hatinya tidak. Maka Allah membedakan, ya, antara Islam dengan iman. Iman tingkatan lebih khusus daripada Islam. Maka setiap orang Islam belum tentu dia orang beriman. Setiap orang beriman sudah pasti dia orang Islam. Ya, maka kita mohon, ya, mudah-mudahan Allah menjaga iman kita ini. Ini anugerah yang sangat luar biasa, rahmat nikmat yang paling tinggi, iman. Dan sampai kemudian, ya, iman ini lepas, ya, dari dada kita, dari hati kita. Nah, kita mohon kepada Allah, Allah mudahkan kita, ya, nanti akhir hayat kita meninggal di atas keimanan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi iman ini amalan hati, Islam amalan lahiriah, ya, amalan lahiriah, amalan anggota badan kita. Ya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman, ya, tadi ada 6 rukun iman. Iman kepada Allah,
iman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, kemudian iman kepada rasul-rasulnya, terus iman kepada hari kiamat, terakhir iman kepada takdir. Ini merupakan prinsip ya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka setiap orang, setiap ormas apapun, kalau sudah meyakini 6 rukun iman ini, maka dia termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan perbedaan masalah fikih, ya, beda mazhab, beda akidah, tidak. Akidah itu masalah keyakinan, ya, akidah itu masalah keyakinan. Semua imam mazhab mereka satu akidah. Apa akidahnya? Ahlussunnah wal Jamaah. Beda fikih, beda mazhab, boleh-boleh saja. Akan tetapi akidah harus satu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab yang pertama, ya. Apa yang pertama mazhab? Ada berapa dulu jumlah mazhab? Ada berapa? Ada berapa jumlah mazhab? 4, yakin? Jumlah mazhab lebih dari 4. Hanya saja yang terkenal 4. Yang terkenal 4. Yang pertama mazhab. Pertama mazhab Hanafi yang pertama. Yang kedua mazhab Maliki. Yang ketiga mazhab Syafi'i. Yang keempat mazhab udah lulus semua. Pertama mazhab Hanafi, ya, disandarkan kepada Imam siapa? Imam Abu Hanifah. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriyah. Yang kedua mazhab Maliki, disandarkan kepada Imam Malik bin Anas. Beliau lahir kapan? Pada tahun 93 Hijriyah. Imam Abu Hanifah lebih tua, 13 tahun dengan Imam Malik. Yang ketiga mazhab Syafi'i, disandarkan kepada siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i siapa namanya? Siapa? Muhammad bin Idris. Itu nama Imam Syafi'i. Namanya siapa? Muhammad bin Idris. Syafi'i nama kakeknya, kakek urutan ketiga. Imam Syafi'i lahir kapan? Tahun 150 Hijriyah. Tahun yang sama Imam Abu Hanifah meninggal dunia, sehingga Imam Abu Hanifah tidak bertemu dengan Imam Syafi'i. Ya, Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150. Imam Syafi'i barulah akhirnya tidak bertemu. Yang keempat mazhab Hambali, disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Kapan beliau lahir? Kapan Imam Ahmad Hambal lahir? Tahun 164 Hijriyah. Intinya ialah mereka semua imam 4 mazhab ini mereka satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun mereka berbeda dalam hal fikih. Itu pun berbeda dalam beberapa masalah. Lebih banyak persamaannya. Jadi beda mazhab, beda fikih itu bukan sebuah standar ukuran, beda akidah. Mereka satu akidah. Yang perlu kita perhatikan. Mereka satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kembalian tadi, ya prinsip dasar, ya termasuk prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah ialah meyakini rukun iman yang 6 perkara tadi. Ketika ada salah satu kita tidak meyakininya, maka keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ini sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada ormas, bagaimana keyakinan mereka tentang rukun iman? Kalau sudah menjawab 6 perkara seperti yang kita sampaikan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
mau ormas apapun namanya, mau partai apapun namanya. Ya, kalau sudah berimannya sama dengan perkara, mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan masalah fikih. Ini ada yang kunut, ada yang nggak kunut. Oh, ini beda. Enggak. Ya, masalah apapun. Kalau sudah masalah akidah sama sudah. Nah, itu termasuk prinsip dasar. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah ialah meyakini bahwa iman itu terkadang naik dan terkadang turun, terkadang dia kuat, terkadang melemah. Maka mereka mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, iman itu terkadang naik, terkadang turun. Kapan dia kuat, kapan dia naik? Yazidu bi ta'atillah. Iman ini akan kuat ya ketika ya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dia turun? Yanqus maksiatillah, ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ketika ya iman kita rasanya ini kurang kuat, rasanya sudah lemah, maka segera berbuat saleh, berbuat kebaikan, sedekah, zikir, istighfar. Insyaallah iman segera akan naik kembali. Ya, karena ketika iman ini kuat, ketika iman seseorang melemah, turun, ini rasa kita mudah sedih, ya, mudah takut, mudah rasa galau, mudah patah hati, ya, apalagi ini anak muda, ya. Maka segera beramal saleh sehingga dengannya iman menjadi kuat. Dengan iman kuat, maka insya Allah segala masalah terasa ringan. Sedih akan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika iman sudah kuat. Para sahabat Nabi luar biasa. Ya, mereka dihadapkan dengan sesuatu yang dapat menghilangkan nyawa mereka. Ya, di zaman Nabi sering terjadi peperangan. Ya, banyak musuh Islam ini menjarang Islam. Tapi bagaimana dengan para sahabat Nabi? Apakah mereka takut? Mereka sedih? Mereka khawatir dengan kematian? Tidak. Kenapa? Jawabnya karena iman mereka kuat. Ya, mereka orang-orang yang bersegera kepada kebaikan. Ketika ada kebaikan, ada peluang berbuat baik, mereka segera melakukannya. Sudah kuat segera menancap. Ya, iman mereka segera kuat, menancap kuat di dada mereka. Sehingga masalah apapun, sebesar apapun masalah kehidupan mereka, rasanya ringan di depan kita. Ini ya hikmah atau buah dari keimanan yang Allah berikan kepada kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga tentang masalah ihsan. Ya, kemudian tadi berarti masalah ihsan. Kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Maka Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Ya, seolah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak melihat Allah, dan ini pasti kita enggak mungkin melihat Allah jika kita masih hidup di dunia. Fa innahu yaraka, maka Allah akan melihat kita. Ini merupakan ya tingkatan kedudukan paling tinggi. Ya, lebih khusus dari iman. Ya, ini adalah tingkatan para nabi, ya, para siddiqin, tingkatan paling tinggi. Ya, maka setiap orang Islam belum tentu dia beriman, dan setiap orang beriman belum tentu dia berada pada tingkatan ihsan. Nah, tingkatan paling tinggi. Ini tingkatan di mana kita yang merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di masjid merasa diawasi, di luar masjid merasa diawasi, di kantor merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pasar merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berhati-hati di dalam bertindak, berhati-hati di dalam berkata, berhati-hati di dalam berucap. Ini karena buah dari ihsan tadi. Ya, maka ya orang beriman belum tentu dia muhsin.
ya memiliki tingkatan ihsan. Banyak orang beriman, ya mereka meyakini rukun iman, ya tapi masih ada yang barangkali melakukan ya korupsi, ya masih ada yang mulutnya liar, celaan, makian, gibahan, hal yang biasa. Ya masih kadang-kala mungkin tangan kita menyakiti fisik orang lain. Orang yang ihsan tidak, mereka takut mau berbicara tentang orang, takut, ya di jalan mata tidak liar, terjaga, sangat berhati-hati memakan harta, takut bahwa nanti ya harta haram. Ini tingkat ihsan, merasa diawasi. Mungkin bagi seorang ya yang punya posisi jabatan tinggi, hati-hati dalam mengambil sebuah kebijakan. Takut nanti ya ada orang yang terzalimi karena kebijakan kita. Ini ya muraqabah, merasa diawasi. Ya tingkatan paling tinggi, dan kita berharap ya bisa mencapai tingkatan ihsan ini. Ya, kenapa? Karena kita selalu merasa Allah melihat kita. Jadi kemana-mana kita merasa hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berkata. Ya, maka Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Ini ihsan tingkatan paling tinggi. Ya, kita berharap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita ya berada pada tingkatan ihsan. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Soal yang keempat, fa akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkan kepadaku ya tentang hari kiamat. Maksudnya ialah kapan terjadi hari kiamat. Ya, maka Nabi menjawab, mal mas'ulu 'anha bi'alama minas sa'il. Mal mas'ulu 'anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu, tidak lebih paham daripada orang yang bertanya. Ya, orang yang ditanya, siapa yang ditanya? Nabi. Tentang apa? Tentang hari kiamat. Kapan terjadi hari kiamat? Ya, mal mas'ulu 'anha bi'a'lamu minas sa'il. Orang yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya orang bertanya lebih paham sebenarnya, juga tidak tahu, apalagi orang yang ditanya. Dalam hal ini ialah Nabi Muhammad tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Ya, ini sebuah informasi kepada kita bahwa hari kiamat ini tidak akan tahu kapan terjadi. Tidak ada. Maka dalam surat Luqman ayat 34 Allah mengatakan, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala padanya lah ya ilmu pengetahuan tentang hari kiamat. Itu hanya Allah yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Tidak ada seorang pun makhluk yang mengetahui, hingga para malaikat pun tidak tahu. Ya, maka ketika ada orang yang mereka-reka yang meramal kiamat terjadi tahun 2012 sudah lewat. Ya, atau yang meramal kiamat terjadi tahun 2022 misal. Dia sudah masuk ranah perdukunan. Tinggal dukunnya asli atau palsu. Intinya ya kiamat ini tidak akan tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala padanya lah ya ilmu tentang hari kiamat. Artinya kapan ya terjadi hari kiamat. Pertanyaan kelima, fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Ya, di sini Nabi menjawab. Cuma ini di antara, tidak semua. Ini belum mencakup semua, tidak. Ya. Ini pun termasuk tanda kiamat kecil, bukan tanda kiamat besar, bukan. Apa jawaban Nabi? Antalidal amatu rabbataha. Yaitu ketika
budak wanita melahirkan tuannya. Budak wanita melahirkan tuan. Nah, saat ini alhamdulillah sudah tidak ada budak. Pembantu budak bukan? Pembantu rumah tangga budak bukan? Bukan. Kalau budak itu kan dimiliki. Kalau pembantu karyawan, pekerja. Ya, enggak dimiliki. Nah, kalau budak dimiliki, bisa dijual beli, itu sudah selesai masanya. Ya, dengan datang Islam, ya, lambat laut, ya, akhirnya kemudian budak ini berakhir, ya, pelan-pelan hilang. Ya, itu pun ya lewat jasanya Islam luar biasa. Ya, sampai kemudian budak hilang di muka bumi. Nah, di sini termasuk tanda kiamat ternyata apa? Antalidal amatu rabbataha, di mana budak wanita melahirkan tuannya. Apa maksudnya ini? Maksudnya ini ada ya pemilik budak lelaki, ada budak wanita. Budak wanita terhukum Islam boleh disetubuhi. Akhirnya apa? Budak ini hamil. Ya, hamil, maka janin anak yang ada dalam perut itu milik siapa? Si tuannya, maksudnya. Kemudian anak lahir, ya. Maka ketika kemudian si budak tadi ya, si tuan tadi meninggal dunia, maka anak ya yang tadi dilahirkan oleh si budak itu menjadi tuannya, menggantikan posisi ayah, itu maksudnya. Ya, artinya makanya namanya budak wanita melahirkan tuan. Dan itu ternyata kebaikan sebenarnya. Kenapa? Karena kemudian ketika si anak ini, ya, si anak yang tadi dilahirkan oleh si budak wanita meninggal dunia, maka otomatis budak wanita ini menjadi merdeka. Maka akhirnya lama-lama budak menjadi hilang. Ini ada yang memahami seperti itu. Ada pula yang memahami maksud ya budak wanita melahirkan tuannya ialah di mana banyaknya lahir anak yang durhaka. Ya, banyak muncul anak yang durhaka kepada orang tuanya, banyak anak yang mencela orang tuanya, banyak anak yang menghina orang tuanya. Sebagaimana halnya ya budak ya juga sering dihina. Ini muncul anak-anak yang mencela menghina orang tuanya, banyak muncul anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ini ada yang memahami seperti itu. Ini termasuk bagian dari tanda kiamat. Jadi kita lihat di lapangan ada tidak anak durhaka. Ya, seperti di sini semakin banyak anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, mereka berkata, ada Allah mengatakan fala taqul lahum ma'uf. Wahai anak, janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua kalian. Kapan berkata Contoh, ibu minta, anakku, nanti pas sambil pulang tolong beliin cabai, beliin bawang merah 1 kilo misalkan. Langsung kita, ibu juga bisa beli kok, misalkan. Langsung muncul. Ini bermakna ya penolakan terhadap orang tua. Ini standar kita terjatuh menjadi anak yang durhaka. Ini masih contoh dari hal yang paling kecil perkataan. Apalagi kalau ada anak yang sampai mencela orang tuanya, ada anak yang sampai ya memukul orang tuanya, bahkan ada anak yang tega membunuh orang tuanya. Jelas ini anak durhaka, celaka dunia akhirat. Sudah insya. Sekali lagi, kemudian termasuk tanda kiamat ialah wa antarul hufatal uratal alata, ya, dan engkau akan melihat ya orang yang mereka tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan sandal, ya, juga tidak berpakaian, ya, kemudian dia pun ya termasuk orang yang fakir. Ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Ini termasuk penggembala kambing, di mana mereka ya bermegah-megahan di dalam ya membangun atau mendirikan bangunan. Maksudnya ialah ya orang-orang fakir, orang miskin, mereka ya berlomba-lomba membangun bangunan tinggi di sana mereka belum siap, belum mampu. Karena kemegahan, ingin puji, ingin bersaing, muncullah seperti ini. Banyaklah muncul orang-orang yang banyak utang,
jadi tema utang dan sebagainya. Padahal siap. Ya, ini diantara makna ya dari orang-orang yang bermegah-megahan ya di dalam membangun. Inilah 5 pertanyaan, 5 soal yang ditanyakan oleh pemuda tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma intalaqa. Kemudian ya pemuda tadi pergi. Ya, falabistu maliyan. Aku masih Umar terheran. Waktu begitu panjang, terheran. Tadi siapa? Dari mana? Umar terus terheran, siapa? Ya, akhirnya tsumma qala. Ya, di mana Rasulullah bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri man sa'il? Tahukah engkau siapa?" kata dia bertanya. Tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Maka ya Umar menjawab, "Qultu Allahu wa rasul a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, maka Nabi menjawab, "Qala hadza Jibril." Yang tadi itu adalah malaikat Jibril, di mana beliau ini menjelma seperti seorang pemuda. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Maksudnya apa? Semua pertanyaan tadi itu masuk dalam arena ya, dalam area din. Itu agama Islam. Itu masalah din, masalah agama. Tadi tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat dan tentang tanda-tanda kiamat. Maka ini semua tadi itu pertanyaan-pertanyaan yang besar. Sampai para ulama mengatakan ini hadis ummus sunnah, induknya sunnah. Jadi waktu sudah Isya, kita cukupkan sampai di sini. Cukup insyaallah. Tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak, ya kita cukupkan. Memang hadisnya agak begitu panjang, butuh penjelasan. Mungkin kalau kita duduk butuh waktu sampai 2 jaman yang mungkin bisa kita tuntaskan. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang sedikit yang kita sampaikan barusan semoga dapat kita pahami, juga mudah-mudahan dapat ya menambah kebaikan, dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin memberikan motivasi kepada kita ya dekat dengan amal soleh. Baik, kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.